Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anakku hebat? Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan kita untuk belajar kembali ya. Baik, hari ini kita kembali belajar pembelajaran mata pelajaran fikih dengan materi i'tikaf. Tentunya dalam hal ini kalian sudah pernah mendengar bab i'tikaf. Untuk lebih jauh lagi, untuk lebih mendalami, memahami tentang materi iktikaf, baik Bapak tampilkan materi berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan materi iktikaf yang akan Bapak tampilkan melalui tayangan slide PowerPoint ini. Dengan judul i'tikaf, pertama kalian harus memahami tentang pengertian i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa atau lugah, istilah i'tikaf berasal dari bahasa Arab. I'tikaf ya'takifu i'tikafan, yang berarti tinggal, menetap atau berdiam diri di suatu tempat. Sedangkan menurut istilah, i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dalil tentang i'tikaf yang pertama, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an takhira baitiyal lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'a'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Kemudian dalil yang kedua atau dasar yang kedua, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Kemudian dalil yang ketiga yaitu dari hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asr awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa takaf azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Itulah dalil-dalil tentang iktikaf. Kemudian hukum iktikaf, menurut para ulama sepakat bahwa hukum i'tikaf adalah sunnah, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kecuali karena nazar, maka hukumnya wajib. Kemudian perlu kalian pahami rukun i'tikaf ada 2. Yang pertama niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Yang kedua, berdiam diri di dalam masjid dan meninggalkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Adapun syarat-syarat i'tikaf, pertama Islam, yang kedua niat, ketiga balik atau berakal mumayyiz, yang keempat suci dari hadas besar atau janabah, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam terjaga atau tidak tidur, yang ketujuh menahan dirinya dari syahwat, dan yang kedelapan lakukan di dalam masjid. Itulah syarat-syarat i'tikaf. Kemudian hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama keluar dari masjid, kedua jima, ketiga murtad, keempat hilang akal, kelima haid, keenam membatalkan karena ada keperluan mendesak. Itulah hal-hal yang membatalkan i'tikaf. Selanjutnya, hal-hal yang termasuk atau yang dibolehkan ketika beriktikaf. Keluar masjid karena uzur syar'i, keluar masjid karena hajat, keluar masjid karena darurat, mencukur dan menyisir rambut, membawa perlengkapan tidur, makan dan minum, menerima tamu di masjid. Kemudian amalan-amalan ketika i'tikaf yang boleh dilakukan. Pertama, sholat, membaca Al-Quran, zikir dan berdoa, membaca buku-buku agama, mengkaji Al-Quran dan hadis, mengurangi hubungan dengan orang banyak. Selanjutnya, perlu kalian pahami juga waktu pelaksanaan i'tikaf. Ini pendapat para ulama berbeda-beda. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, waktu pelaksanaan i'tikaf adalah bulan Ramadan dan selainnya hanya sebentar saja. Menurut ulama Malikiyah, kapan saja minimal sehari semalam. Dan menurut ulama Syafi'iyah,
kapan saja ukurannya, minimal selama orang ruku. Adapun tempat beriktikaf, menurut pendapat para ulama, menurut ulama Hanafiyah, tempatnya adalah di masjid jami, yaitu masjid yang utama, baik laki-laki ataupun perempuan. Menurut ulama Malikiyah, tempat beriktikaf adalah masjid di mana saja. Dan menurut ulama Syafi'iyah, tempat beriktikaf adalah masjid jami. Adapun hikmah dari iktikaf itu sendiri tentunya membawa hikmah. Yang pertama, ibadah dan berdoa akan lebih khusyuk. Yang kedua, mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Yang ketiga, membaca Al-Quran membuat hati tenang. Yang keempat, banyak beristighfar. Yang kelima, banyak bersolawat. Yang keenam, lebih konsentrasi dengan akhirat. Dan yang ketujuh, memperbaharui iman dan semangat beribadah. Demikian materi iktikaf untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan tentunya mengambil hikmah dari iktikaf agar kalian bisa melaksanakannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.